Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma'athara sadiqina min 'ibadihi wa abqa rusulan mukhlishina min awliyaihi wa ahya al-qulub bi'ulumi ar-rasikhina min al-'ulama'i al-'arifina bihi alladhina assasu aqwalahum wa a'maluhum وحركات وسكنات منية على التقوى ونيل مرضاته والصلاة والسلام على خير الهادين المهتدين وأكرم الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa memperbanyak ucapan alhamdulillah. Kemudian kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Di antara banyak daripada amalan-amalan di bulan Ramadan, salah satunya adalah membaca Al-Quran, yang mana dikatakan membaca Al-Quran ini amalan terbaik ba'da salat, setelah memperbanyak salat. Kemudian bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam hadisnya, membaca Al-Quran termasuk daripada amalan yang terbaik bagi umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Semua ibadah utama, zikir utama, i'tikaf utama, hadir dalam majlis-majlis ilmu utama, semua amalan-amalan itu utama. Akan tetapi di antara amalan atau ibadah yang paling utama yaitu membaca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW terangkan hakikat kebaikan dalam membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun. Kata Rasul, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu 10 semisalnya. Maksudnya kali 10. La aqulu alif lam mim harfun wahid. Aku tidak katakan, kata Rasul, kalau alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Apa maknanya daripada hadis ini? Hadis ini menerangkan kepada kita hakikat kebaikan dalam membaca Al-Quran. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan. Dan Rasul tidak katakan kalau satu huruf itu alif lam mim itu satu huruf, tidak. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita baca alif lam mim, itu sudah dapatkan 30 kebaikan.
Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dalam seharinya 1 lembar, 1 muka, 1 juz? Ini tentu lebih banyak lagi kebaikan yang akan kita dapatkan. Akan tetapi tentu membaca Al-Quran bil adab, dan dengan adabnya, bitadabbur, dengan tadabbur, bihaqqil Quran, dengan haknya Al-Quran, bitajwid, dengan tajwid. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi kita tidak adab dalam membacanya. Di antaranya membaca Al-Quran dalam keadaan tidak wudu, atau istidbarul kiblat, atau membelakangi kiblat. Begitu juga kita membaca Al-Quran tidaklah keluar kecuali dari kerongkongan saja. Apa maknanya? Kita membaca Al-Quran tapi kita tidak meresapi daripada kandungannya. Mestinya kita membaca Al-Quran itu bitadabbur, dengan tadabbur. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, hati kita ikut juga membaca, telinga kita juga ikut mendengar, kemudian pikiran kita juga ikut memikirkan daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Maka tentu banyak lagi daripada kebaikan dalam membaca Al-Quran. Yang mana Rasulullah SAW juga bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran oleh kalian, kata Rasul. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, itu memberikan syafaat bagi yang membacanya di kelak. Ini bermula dari di alam kubur. Ketika lamma tarahu, ketika jasad ini diletakkan di alam kubur, orang-orang yang semasa di dunianya suka membaca Al-Quran, nanti didatangi seseorang yang wajahnya tampan, bersinar dengan pakaian yang putih. Dan orang ini mengira kalau dia adalah malaikat, sehingga dia bertanya, "Annaka minal malaik?" Siapa engkau? Apakah engkau termasuk daripada malaikat? Enggak, saya bukan malaikat. Saya adalah Al-Quran yang engkau baca semasa di dunia, untuk memberikan pertolongan bagimu di akhirat. Engkau telah baca diriku semasa di dunia, maka sekarang aku akan memberikan pertolongan bagimu di akhirat. Itu di alam kubur. Telah di alam mahsyar begitu juga. Ketika seseorang dalam keadaan kesulitan, orang-orang yang suka membaca Al-Quran di dunianya, maka Al-Quran itu datang. Itu pun yusyafi' lahu, itu memberikan syafaat baginya. Maka karena itu, bagaimana bulan Ramadan ini kita isi waktu-waktu kita dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau di bulan-bulan lain, di bulan selain daripada bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran 1 hurufnya dapat 10 kebaikan. Khusus di bulan Ramadan, kita baca Al-Quran 1 hurufnya mendapatkan 1000 kebaikan. Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, 1 hurufnya kita dapatkan 1000 kebaikan. Maka karena itu jangan sampai waktu yang baik ini, waktu yang mulia ini kita sia-siakan dengan banyak ngobrol, banyak bercanda, banyak untuk melakukan hal yang sia-sia. Bagaimana kita isi di antara amalan yang terbaiknya, yaitu membaca Al-Quran. Tentu dalam membaca Al-Quran dikatakan fi'il adab, ada adab-adabnya, yang mana adab ini menentukan daripada kebaikan yang akan dia dapat. Paling baik utamanya, atau utamanya dalam membaca Al-Quran fil lail, di malam hari. Dan di antara di malam hari yang paling utama membaca Al-Quran, nisful lail, setengah daripada malam. Kemudian paling baik utamanya membaca Al-Quran ini dibaca ketika di dalam sholat, qa'iman, dalam keadaan berdiri.
yang mana dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam salat dalam keadaan tegak berdiri. Yang dimaksud ini salat sunnah ya. Salat sunnah ini kan berdiri itu kategorinya sunnah. Kalau salat wajib berdiri tegak berdiri itu rukun. Kalau salat sunnah tegak berdiri itu sunnah. Kalau ada orang yang salat sunnah tegak berdiri kemudian dia baca Al-Quran di dalam salat, maka setiap hurufnya dia dapatkan 100 kebaikan. Faman qara'ahu wa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam salat, akan tetapi salatnya dalam keadaan duduk. Jadi kita ingin berbanyak salat sunnah, cuman mungkin fisiknya nggak kuat atau pegal, maka salat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Seperti salat qabliyah dan ba'diyah atau salat duha dan salat yang lainnya, itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk jika memang kita merasa letih, lelah, karena memang tegak berdiri itu bukan rukun. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam salat dalam keadaan duduk, maka baginya kebaikan 50 setiap hurufnya. Waman qara'ahu kharijis shalah wa huwa 'ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 50 wa 20 hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran di luar salat, akan tetapi dalam keadaan berwudu dia, maka setiap hurufnya dia dapatkan 25 kebaikan. Waman qara'ahu wa huwa 'ala ghairi taharatin. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak wudu, maksudnya dia punya hafalan Quran tapi dia baca dalam keadaan tidak wudu. Karena dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Quran itu mesti dalam keadaan berwudu, sesuai dengan firman Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Beda lagi dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak wudu. Sebab kenapa? Kalimat tahir itu, suci itu adalah muluk, yaitu malaikat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Manusia itu akan bisa suci dengan cara berwudu. Maka dipahami boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Ada orang baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, maka baginya 10 kebaikan. Waman yastami'una al-Quran. Siapa yang mendengarkan baca Al-Quran, entah mendengarkan bacaan temannya yang sedang baca Quran, atau mendengarkan kaset atau TV yang di situ sedang diputarkan bacaan Al-Quran, dia simak, kemudian dia diam mengharapkan pahala dari Allah, maka dia pun dapatkan setiap satu hurufnya 1 kebaikan. Subhanallah. Ini daripada kebaikan dalam Al-Quran. Kemudian banyak lagi daripada kebaikan Al-Quran, akan tetapi tentu yang paling utama membaca Al-Quran, ingat, yaitu ja'alal Quran amama. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu di depan kita. Karena orang yang nantinya akan dimasukkan ke surga, didorong masuk ke surga oleh Al-Quran, itu orang yang menjadikan Al-Quran di depannya. Kata Rasul, man ja'ala al-Qur'ana amama qadahu ila jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya masuk surganya Allah. Wa man ja'ala al-Qur'ana wara'a ay khalfah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka saqahu ila nar. Al-Quran akan mendorongnya masuk ke neraka. Apa maksudnya menjadikan Al-Quran di depannya, menjadikan Al-Quran di belakangnya? Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, artinya dia sedang menjadikan Al-Quran imamnya, menjadikan Al-Quran pedomannya, maka Al-Quran akan menuntunnya masuk surganya Allah. Akan tetapi siapa yang baca Quran, akan tetapi apa? Halal kata Quran, haram kata dia. Haram kata Quran, halal kata dia. Dibolak-balik.
Dia tidak berpedoman dengan Al-Quran. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Ini wa iya'udzubillah saqahu ila nar. Al-Quran akan menjerumuskan dia ke neraka. Maka karena itu, mari kita baca Al-Quran sesuai dengan amal salafus salihin, bitadabburi, baca Al-Quran sekaligus mentadabburkan maknanya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita daripada ahlul Quran yang senantiasa punya semangat untuk membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Al-Quran penolong bagi kita di alam kubur dan di hari mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.